Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tondina Yusuf Nasution, STMT, Sekretaris Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang Kota Medan, beserta pelatihan kepemimpinan administrator Angkatan Kelima BPSDM Sumatera Utara tahun 2022. Bidang kesekretariatan merupakan bidang yang mengelola administrasi umum, keuangan, dan penyusunan program, serta memfasilitasi penyusunan, kebijakan, dan pelaksanaan tugas kepala dinas. Bidang ini dipimpin oleh sekretaris yang merupakan jabatan administrator, sehingga peran sekretaris dianggap sangat strategis dalam membantu kepala dinas dalam mencapai target kinerja organisasi. Untuk itu, seorang sekretaris dituntut memiliki kemampuan kepemimpinan yang mumpuni dalam menjalankan tugasnya sebagai administrator. Dalam menjalankan tugas sebagai administrator, tentunya seorang sekretaris harus mampu menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang menghambat tercapainya tujuan dari organisasi. Salah satu permasalahan yang saat ini menjadi prioritas adalah permasalahan manajemen dan pengelolaan barang milik daerah di Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang Kota Medan. Hal ini sejalan dengan kebijakan pemerintah Kota Medan yang mana saat ini telah membentuk tim koordinasi optimalisasi pengelolaan barang milik daerah pemerintah Kota Medan. Tim ini ditugaskan untuk melakukan langkah-langkah inventarisasi dan pengelolaan barang milik daerah. Barang milik daerah merupakan amanat yang diberikan kepada pemerintah daerah untuk dikelola dan dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk kepentingan masyarakat. Persoalan yang paling mendasar dalam pengelolaan barang milik daerah bukan hanya terletak pada bagaimana kita menyajikan nilai aset secara akurat dalam pelaporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah. Akan tetapi, bagaimana upaya kita mengoptimalisasikan fungsi barang milik daerah tersebut. Untuk meningkatkan kinerja di bidang pelayanan dan pengelolaan barang milik daerah, saya melakukan perubahan dengan membangun sistem informasi pelayanan dan pengelolaan barang milik daerah. Dan pada video ini, izinkan saya melaporkan aksi perubahan yang telah saya lakukan, khususnya tahapan jangka pendek dan 5 milestone diantaranya. Membentuk tim efektif, pengumpulan dan sinkronisasi data, membuat aplikasi Simpelola Bank Milda, training dan sosialisasi Simpelola Bank Milda, dan terakhir adalah membuat SOP. Aplikasi Simpelola Bank Milda merupakan aplikasi sistem informasi manajemen pelayanan dan pengelolaan barang milik daerah yang dikelola oleh Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang Kota Medan, yang mana diharapkan aplikasi ini dapat meningkatkan efektivitas, efisiensi administrasi pelayanan, dan pengelolaan barang milik daerah yang ada, sehingga dapat meningkatkan kinerja organisasi Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang Kota Medan. Aplikasi ini diharapkan kedepannya dapat terintegrasi dengan sistem informasi pelaporan keuangan, sehingga dapat mengoptimalisasikan pelaporan keuangan pemerintah dan pengelolaan barang milik daerah. Untuk lebih mengetahui bagaimana aplikasi Simpelola Bank Milda dioperasikan, berikut tutorial penggunaan aplikasi Simpelola Bank Milda. Selamat datang di aplikasi Simpelola Bank Milda, sistem informasi pelayanan dan pengelolaan barang milik daerah. Barang milik daerah merupakan salah satu aset yang paling vital yang dimiliki daerah
guna menunjang operasional jalannya pemerintahan daerah. Namun pendataan dari barang milik daerah yang ada di Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang Kota Medan masih belum terkelola dengan baik, dikarenakan belum adanya sebuah aplikasi atau alat yang bisa membuat pendataan barang milik daerah lebih terkelola dengan baik dan transparan. Dan dengan adanya aplikasi Simpelola Bank Milda atau Sistem Informasi Pelayanan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah ini, maka warga Kota Medan akan lebih mudah mengakses informasi terkait barang milik daerah yang ada di pemerintahan Kota Medan. Pada aplikasi Simpelola Bank Milda ini, warga Kota Medan bisa dengan mudah melihat ketersediaan rumah sewa milik pemerintahan Kota Medan dan juga ketersediaan yang ada di Rusunawa Kayu Putih dan Seruwe. Begitu juga dengan di mana lokasi rumah sewa dan rusunawa yang disediakan pemerintahan Kota Medan. Selain itu, dengan aplikasi Simpelola Bank Milda ini, warga Kota Medan juga dapat langsung mendaftarkan diri untuk menyewa rumah sewa yang disediakan pemerintahan Kota Medan dan juga rusunawa. Dengan cara buka browser pada handphone Anda, lalu ketik https://perkimtaru.pemkomedan.go.id/simpelola_bankmilda/. Lalu klik 3 garis yang ada di sudut kanan atas. Setelah itu, klik login, kemudian klik buat akun, masukkan nama Anda, nomor induk KTP, tanggal lahir, alamat, pekerjaan, alamat email Anda. Lalu buatlah password Anda untuk login ke aplikasi Simpelola Bank Milda ini. Setelah itu akan ada keterangan seperti ini. Bila sudah seperti ini, silahkan mulai login. Masukkan alamat email yang Anda daftarkan, lalu masukkan password yang Anda buat tadi. Setelah itu klik login. Selanjutnya, untuk mengajukan pendaftaran pada rumah sewa atau rusunawa yang ingin Anda huni, klik garis 3 yang ada di sudut kiri atas. Kemudian, klik permohonan, lalu bacalah persyaratannya terlebih dahulu. Download persyaratan yang Anda perlukan. Setelah itu, klik kembali pada handphone Anda, kemudian klik tambah. Pilih jenis permohonan yang Anda ingin ajukan, lalu lengkapilah persyaratannya. Kemudian klik simpan. Dengan begitu, Anda telah menyelesaikan administrasi yang diperlukan dan tinggal membayar biaya sewa di lokasi yang sudah ditentukan. Kedepannya, aplikasi ini diharapkan dapat terintegrasi dengan sistem informasi laporan keuangan sehingga dapat mengoptimalkan pelaporan keuangan pemerintahan dan pengelolaan barang milik daerah. Milestone jangka pendek telah selesai dilakukan. Untuk milestone jangka menengah dan jangka panjang, saya merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut. Aksi perubahan jangka pendek yang telah dilaksanakan akan tetapi masih perlu dilanjutkan ke tahapan jangka menengah dan jangka panjang agar tujuan dari aksi perubahan ini dapat terlaksana sehingga pelayanan pengelolaan barang milik daerah dapat dioptimalisasikan. Aksi perubahan jangka menengah dan jangka panjang dalam pelaksanaannya membutuhkan komitmen bersama dan pembiayaan yang terencana. Untuk itu, direkomendasikan untuk dapat membuat anggaran khusus untuk aksi perubahan dalam APBD tahun anggaran 2023. Memperluas dukungan dari berbagai stakeholder di luar dinas, terutama yang terkait dengan barang milik daerah agar aplikasi ini dapat dikembangkan dan dimanfaatkan lebih optimal. Meningkatkan pengetahuan sumber daya manusia, terutama pengelola barang milik daerah untuk dapat mengelola, memelihara, dan mengembangkan sistem Simpelola Bank Milda. Demikian laporan aksi perubahan yang telah saya lakukan, semoga bermanfaat bagi kinerja organisasi pelayanan dan pengelolaan barang milik daerah di Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang Kota Medan. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.